Selamat mendengarkan podcast ini. Tema pemberitaan firman Tuhan adalah Allah menentukan segala perkara. Banyak orang memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini ditentukan oleh Allah sesuai dengan keinginan atau seleranya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar diri Allah. Dengan pengertian ini maka dipahami bahwa manusia hidup di bawah tekanan takdir semata-mata tanpa bisa berkutik sama sekali. Bagi yang berpikir demikian, mereka menganggap takdir adalah harga mati yang dicantumkan Tuhan tanpa boleh ditawar atau diubah nilainya. Jadi manusia hanya menerima saja segala sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, saya kira pemahaman banyak orang masih demikian, saudaraku. Dan ini perlu dikoreksi. Ya, Allah menentukan segala perkara. Saudara, pernyataan ini memberi kesan bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini atas penentuan Allah yang berdaulat, tanpa bisa dimengerti sama sekali oleh manusia. Jadi semua tindakan Allah itu berangkat dari dirinya sendiri, oleh selera dan kesukaannya, dan manusia tidak mengerti sama sekali mengapa Allah bertindak demikian, mengapa Allah bertindak begitu. Nah, perjalanan sejarah dunia ini menjadi misteri bagi manusia, sebab Allah dianggap sebagai penulis skrip sekaligus merangkap sutradara serta pemain utama yang berperan tunggal tanpa melibatkan siapapun, tanpa perlu melibatkan manusia. Jadi perjalanan sejarah dunia ini sudah ditulis di skripnya Tuhan. Sekarang ini apa yang sedang terjadi atau sedang berlangsung adalah bagian dari skrip itu yang telah ditulis atau disusun, dan semua ini merupakan misteri ilahi yang tidak akan bisa dimengerti oleh manusia. Kalau kita jujur, kita akan mengatakan ini, saudaraku, yaitu jika Tuhan menentukan segala perkara dengan konsep seperti yang tadi saya kemukakan, konsep umum yang dipahami oleh hampir semua manusia, saya kira, ya, terutama oleh agama-agama yang percaya adanya takdir mati. Jadi semua serba takdir mati, saudaraku, ya. Memang banyak keputusan Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia yang terbatas, betul. Coba kita buka misalnya Yesaya, saudaraku. Misalnya Yesaya pasal 55 ayat 8-9 misalnya, saudaraku. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Memang banyak tindakan Tuhan dan keputusan Tuhan yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Benar. Tetapi bukan berarti semua tindakan yang berkenaan dengan manusia tidak bisa dimengerti, saudara. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat ini, saudaraku, Anda melihat bahwa Tuhan sedang menghadapi bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mau tunduk, bangsa yang memilih jalannya sendiri, ya, umat yang tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku tinggi. Nah, tentu banyak hal yang Tuhan lakukan yang kita tidak mengerti. Tetapi bukan berarti semua tindakan Tuhan yang berkenaan dengan hidup manusia tidak bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, untuk apa Alkitab ditulis? Justru sejarah kerajaan Allah di muka bumi ini, yang dimulai dari pilihan Allah atas bangsa Israel sampai kepada Tuhan Yesus yang diutus mati di kayu salib dan gereja Tuhan berdiri, dan semua ditulis dalam Alkitab. Di situ kita menemukan tindakan-tindakan Allah
jalan-jalan Tuhan yang kita harus pelajari, yang melaluinya kita mengerti. Supaya tentu saja saudaraku, dalam kita menjalani hidup sekarang ini, kita melangkah tidak salah. Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kita tahu karakter Tuhan, kita tahu sifat-sifat Allah. Jadi kalau semua tindakan Tuhan tidak bisa dimengerti manusia, untuk apa Alkitab ditulis? Justru Alkitab ditulis yang memuat tindakan-tindakan Tuhan di sejarah hidup anak-anak Allah atau umat pilihannya, kita dapat menimba kebenaran yang berguna bagi kita dalam hidup kita sekarang ini, saudara. Jadi tindakan-tindakan keputusan Tuhan harus kita pelajari. Yang berkenaan dengan hidup manusia harus kita pahami, saudara. Sebab dari situ kita belajar bagaimana kita menggelar hidup kita. Bagaimana kita menyelenggarakan hidup kita. Jadi coba saudara pikirkan bahwa kalau Allah menentukan segala perkara, itu bukan berarti bahwa semua tindakan Tuhan itu tidak bisa dimengerti. Tindakan Tuhan bisa kita mengerti. Mengapa Allah murka, mengapa Allah membuat bangsa itu berkeliling 40 tahun di padang gurun, mengapa Allah memilih tindakan itu, mengapa Tuhan memutuskan tindakan itu, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita belajar mengenal Allah semesta alam. Dan tentu saja maksud mengenal Allah semesta alam adalah supaya kita dalam menggelar hidup ini, menyelenggarakan hidup kita sekarang ini di dunia yang sama, di semesta yang sama, di mana ada Allah yang menjadi majikan atau tuannya, kita bisa menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi memang banyak tindakan Allah yang tidak dapat kita mengerti. Tapi bukan berarti semua tindakan Allah itu tidak bisa dimengerti. Sebab kalau tidak dimengerti, untuk apa Alkitab ditulis? Oke, teruskan ya saudara. Sejarah kerajaan Allah di muka bumi memuat tindakan-tindakan Tuhan yang pasti beralasan. Tindakan-tindakan Tuhan itu pasti memiliki alasan mengapa Allah bertindak demikian. Ada koridor hukum, ada koridor aturan, ada koridor tatanan yang melaluinya manusia mengenal siapa Allah dan bagaimana harus bersikap terhadap Dia. Oleh sebab itu belajarlah mengenal Tuhan, sehingga akan terbangkitkan hati yang phobos, takut, tromos, trembling, takut dan gentar akan Allah. Jadi kita boleh mengerti mengapa Allah bertindak begini, mengapa Allah bertindak begitu, saudaraku. Hal ini perlu atau harus dilakukan, sebab tindakan Allah juga bertalian dengan sikap manusia. Maka semua tindakannya ditulis menjadi dokumen yang penting. Tindakan Allah juga didasarkan pada reaksi, ini di garis bawahi ini. Tindakan Allah juga didasarkan pada reaksi atau respon manusia terhadap hukumnya atau pribadinya. Ini bukan berarti Allah bisa dipengaruhi atau diatur oleh manusia. Tetapi segala sesuatu telah ditentukan oleh hukumnya, oleh aturannya, oleh tatanannya yang bersumber pada Allah sendiri. Nah, walau semua bersumber pada diri Allah sendiri, dan Allah tidak perlu memberi pertanggungjawaban kepada siapapun, tetapi Tuhan berkenan membuka pengertian manusia untuk mengenal hukum, mengenal tatanannya, mengenal aturannya, mengenal pribadinya. Tuhan tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, betul. Tetapi Tuhan memberi pengertian kepada umat pilihan, alasan-alasan mengapa dia bertindak ini, mengapa dia bertindak itu. Sebab melaluinya Allah mau umatnya menjadi cerdas. Dan Anda tidak bisa cerdas dalam 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dibutuhkan ketekunan yang berkesinambungan, ketekunan terus menerus untuk menggali kekayaan firman Tuhan. Oke, sampai di sini mengerti saudara? Jadi kalau Allah bertindak selalu ada koridornya. Ada tatanannya, ada aturannya, dan selalu Allah bisa memberi alasan.
Ingat apa yang saya jelaskan, seandainya Allah dihakimi, tidak akan pernah ya, ia tidak akan didapati bersalah. Kenapa mesti begitu? Sebab Dia adalah Allah Bapa kita yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Jadi betapa mahal harga kebenaran Alkitab itu, yang kalau saudara tutup mata, saudara sekalian akan menyesal kalau tidak belajar kebenaran firman Tuhan ini. Allah menentukan segala perkara. Pernyataan ini bukan berarti Allah dengan sewenang-wenang tanpa aturan mengambil keputusan dan bertindak. Ya. Seperti yang telah saya kemukakan di pertemuan-pertemuan terdahulu, Allah adalah pribadi yang memiliki hukum, memiliki aturan dan tatanan di dalam dirinya. Ia tidak bisa atau tidak mau dan tidak akan pernah bertindak sewenang-wenang di luar prinsip kebenaran dan keadilan yang merupakan hakikat permanen kekal dalam dirinya. Allah punya aturan di sini, saudara. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat Allah menentukan segala perkara dengan pemikiran yang salah. Ya, Allah tidak pernah bertindak sewenang-wenang di luar prinsip kebenaran dan keadilan yang merupakan hakikat permanen kekal dalam dirinya. Pernyataan ini hendak menekankan bahwa Dia adalah mengambil keputusan dan bertindak sebagai hakim. Kalau dikatakan bahwa Allah menentukan segala perkara, artinya Dia menjadi hakim. Dia yang memutuskan, Dia eksekutornya. Tetapi kalau Allah menentukan segala perkara, artinya bahwa Tuhan yang memperkarakan segala hal yang manusia lakukan dalam hidup ini berdasarkan ketetapan hukum atau tatanan yang digariskan oleh Allah yang bersumber pada dirinya sendiri. Ini digaris bawahi. Kalau Allah menentukan segala perkara, artinya bahwa Allah atau Tuhan yang memperkarakan segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini berdasarkan ketetapan hukum atau tatanan yang digariskan oleh Allah, yang itu semua bersumber pada dirinya sendiri. Jadi jangan membayangkan Allah itu bertindak sewenang-wenang, saudara. Ya. Jangan berpikir bahwa Allah itu seakan-akan bertindak sewenang-wenang. Seakan-akan Tuhan itu suka-suka sendiri mau apa. Allah dibatasi oleh dirinya sendiri. Memang kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudaraku sekalian, kita menentukan ayat-ayat atau teks Alkitab yang mengesankan Tuhan menentukan segala perkara dalam kedaulatannya tanpa bisa dimengerti. Kesan kalimat itu. Misalnya di Lukas 1:52. Silahkan dibaca. Lukas 1, saudaraku sekalian, ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ya. Teks lain misalnya Amsal 10 ayat 22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau begitu kita nggak usah kerja keras. Kerja keras juga Tuhan nggak nambahin, kan begitu? Paham saudara? Pikiran pendek dan dangkalnya begitu. Tuhan yang menurunkan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang membuat orang jadi kaya atau miskin. Kalau gitu minta saja sama Tuhan, ya, minta diberkati. Kan Tuhan juga yang menentukan segala perkara. Teks-teks ini mengesankan bahwa Allah bertindak sesuka-sukanya sendiri tanpa bisa dimengerti oleh manusia. 1-2 ayat ini, mungkin juga beberapa ayat yang lain dari sekian puluh ribu ayat. Perhatikan saudara. Jangan satu ayat Anda petik, Anda mengabaikan yang lain. Oleh sebab itu kalau belajar firman Tuhan itu harus jelajahnya dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, nggak boleh sepotong, wah begini, sepotong begini, nggak bisa. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, setiap kitab punya karakternya, oke? Setiap pasal punya karakternya. Setiap ayat punya karakternya. Karena ayat ini misalnya kata takut menggunakan kata apa, di sana menggunakan kata apa, sudah beda. Satu ayat bisa beda. Nah ini masalahnya saudara. Jadi sebenarnya tidak mudah. Oleh sebab itu kalau Alkitab berkata guru dihakimi dengan ukuran yang berbeda, itu benar. Benar saudara. Saya ini akan dihakimi dengan ukuran yang berbeda karena saya mengajar. Kalau sampai saya mengajar salah itu kan batu kilangan lebih baik diikat di leher dan dimasukkan ke dalam
laut. Betapa mengerikan, saudara. Nggak gampang. Ya, tolong kita mengerti bahwa dunia ini bukan rumah kita. Hidup kita singkat di bumi ini. Kita mau serius betul-betul menyenangkan Tuhan. Dan kita tidak bisa menyenangkan Tuhan kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar mengenai kebenarannya. Nah, seperti teks-teks ini kan dipahami dengan ringkas dan sempit. Buat apa kita kerja keras, Bab? Kerja keras juga kalau Allah nggak menambahi, nggak bisa. Nah, masalahnya kenapa kamu kerja keras, Allah tidak menambahi? Kenapa dia kerja keras tapi Allah menambahi? Apa bedanya? Kan harus dibongkar, harus diolah. Tuhan menurunkan tahta, Tuhan juga menaikkan. Kenapa menurunkan dia? Seperti kenapa Saul diturunkan? Siapa yang bisa menurunkan? Allah. Allah yang memutuskan segala perkara, betul. Tapi kenapa Allah menurunkan Saul? Mengapa mengangkat tukang angon ini, gembala ini? Ada jawabannya. Itu yang harus kita pelajari. Jangan kita bilang Allah menentukan segala perkara lalu kita berkata, Tuhan, aturlah Tuhan suka-sukamu. Bukan. Coba kamu belajar, mengapa aku turunkan Saul? Kenapa aku angkat Daud? Ada alasannya. Aku saja tidak akan bertindak sewenang-wenang suka-suka aku. Aku punya aturan, kenali aku. Ada semacam rule of life, rule of the game. Ada aturan mainnya. Itu yang harus dipelajari, saudara. Nanti kan saudara akan menghadapi masalah begini. Saya jadi Kristen sungguh-sungguh, Pak. Saya kerja keras seperti nasihat Bapak. Tapi setelah saya jadi Kristen, kok rezeki saya nggak lancar kayak dulu. Saya tahu jawabnya. Ketika Anda punya komitmen mengasihi Tuhan, Anda punya komitmen dibentuk Tuhan, Tuhan akan atur jumlah rezeki yang patut Anda terima. Tapi ketika Anda tidak hidup dalam pengaturan Tuhan karena Anda tidak punya komitmen mengasihi Tuhan, suka-suka you, itu berbahaya. Pasti ada jawabnya, ini contohnya saja. Nah, mestinya setelah kenal Tuhan, Tuhan berkati berlimpah. Tuhan tuh ingin Anda berlimpah. Tapi kalau kelimpahan itu membahayakan, Tuhan tidak beri secukupnya. Nah, kan ada jawabannya. Kalau teks di atas ini dilihat dari sudut secara dangkal, maka terkesan bahwa Allah tanpa aturan yang jelas bertindak. Tetapi teks ini harus dilihat dari sudut yang lengkap, bahwa Allah adalah satu-satunya pengambil keputusan yang bertindak berdasarkan hukum, aturan, dan tatanan yang bersumber pada dirinya sendiri. Ini penting, saudaraku, ya. Manusia pun juga diberi kesanggupan untuk memahami hukum, aturan, tatanan tersebut. Siapapun dia. Sebab Allah telah menulis Tauratnya di hati. Di Roma pasal 2, 12, 15 itu, Allah menulis Tauratnya dalam hati. Jadi manusia dimanapun itu memiliki rasa keadilan. Rasa keadilan. Mengerti kebenaran. Orang tua harus dihormati, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Dimanapun hukum moral seperti itu, Allah lukis di dalam setiap hati. Nah, kalau manusia melawan nuraninya yang bersih, ya tentu harus beresiko. Tindakan Allah pasti beralasan atau memiliki landasan, dan manusia seharusnya memahami alasan tersebut. Sebab bagaimanapun Tuhan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang sempurna. Dan manusia dapat memahami prinsip-prinsip kebenaran dan keadilannya. Jika tidak demikian, maka manusia tidak pantas dihukum. Jika tidak memiliki rasa keadilan ini, Tuhan menaruh Tauratnya di hati manusia. Sehingga manusia bisa memiliki rasa keadilan, saudara. Bapak Ibu kalau lihat filosofi orang-orang Buddha misalnya, yang dikristalkan dalam bentuk film-film silat itu. Bagaimana rasa keadilan mereka. Bagaimana harus membela tanah air. Bagaimana harus mengabdi kepada negara. Bagaimana harus membela orang tua. Itu ada dalam setiap bangsa itu ada. Karena Allah menulis Tauratnya di hati manusia. Dan kalau itu dilanggar, mesti punya konsekuensi siapapun. Maka kalau saudara lihat raja-raja yang lalim, pasti akan menuai apa yang dia tabur. Kalau dia tidak menuai di bumi ini, dia akan menuai di kekekalan, dan itu lebih mengerikan. Nah, kebenaran yang baru saja saya kemukakan ini menyingkapkan rahasia mengenai Lucifer yang memberontak. Yeskiel 28 ayat 12. Mari dibaca. Demikian firman Tuhan.
Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Penuh hikmat, hokmah. Penuh hikmat ini hokmah, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan full of wisdom. Nah, sebenarnya Lucifer memahami prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, tetapi ia memilih untuk tidak hidup di dalamnya. Jika ia tidak memahami prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, kemudian ia melakukan pelanggaran, ia tidak patut dihukum. Tentu ia memahami hukum itu, tetapi ia memilih untuk melanggarnya. Karena keputusan ini ia menghancurkan hikmahnya. Artinya ia menjadi jahat. Yeskel 28:17. Silakan. Ayat yang ke-17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi kesemarakmu. Ke bumi engkau lempar. Oke. Hal ini memberi pelajaran yang berharga. Apabila seseorang mengerti kebenaran, prinsip keadilan dan kebenaran, tapi tidak hidup di dalamnya, maka menjadi jahat atau beroposisi terhadap kebenaran atau kontra kebenaran. Dengan demikian, yang merusak hati nurani seseorang adalah dirinya sendiri. Nah, hari ini saudara mendengar kebenaran, Anda belajar prinsip-prinsip kebenaran, Anda tahu, tapi ini belum tentu sudah menjawab. Oh, udah benar? Belum. Langkah yang kedua, Anda mengambil keputusan hidup di dalamnya. Nah, langkah kedua ini lebih sulit sebenarnya dari langkah pertama. Datang mendengar firman. Oh, itu tidak gampang, saudara. Capek dari kantor, terus. Tidak gampang, ya. Tidak gampang. Saya tahu apa artinya capek. Tapi kalau saya sudah ngomong begini, semangat saya. Tapi Tuhan akan menolong kita mengerti kalau kita haus dan lapar akan kebenaran. Saudara capek-capek datang kemari, good, bagus. Tapi nanti lebih capek waktu mengambil keputusan hidup di dalamnya. Jadi mempercakapkan kebenaran, mendengar kebenaran, nggak jamin ya hidup dalam kebenaran. Nanti Anda akan mengalami transisi ketika Anda harus meregang nyawa. Kesenangan dagingmu, cita-citamu, prestisismu harus ditanggalkan. Itu rasanya beratnya di situ. Kalau ngomong begini masih gampang, saudara. Masih bisa. Walaupun tidak mudah-mudah juga. Sampai saya kemudian mendapat satu pengertian, saudara. Mendapat satu pengertian begini. Kalau yang kita ngomong gak kita lakukan, Tuhan gak nambahin. Maka ciri hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak bertambah dalam hikmat dan marifatnya. Kalau kesimpulan ini dianggap masih tidak jelas, ya alami sendiri. Kita tahu kebenaran, kita hanya ngomong, jangan harap Tuhan tambahkan. Tidak akan memukau kebenaran itu. Kebenaran itu harus sampai memukau. Dan ciri orang yang kebenaran itu memukau adalah tidak bisa dibantah. Menjawab kebutuhan banyak orang. Kalau menjawab kebutuhan banyak orang, berarti orang akan mendengar. Jadi pendeta itu nggak usah promosi, pasti. Ia akan didengar kalau memang hikmat Tuhan yang disampaikan. Kalau saudara bicaranya penuh hikmat, dan Anda melakukan apa yang Anda katakan, Tuhan tambahkan hikmat itu. Dan Anda nggak usah bilang begini, ayo siapa yang mau konseling sama saya? Ayo siapa yang mau mendengar nasihat saya? Nggak perlu. Anda akan dicari orang. Orang ini perkataannya berhikmat. Orang ini menjawab kebutuhan. Jadi kalau konseling 24 jam kok tambah nggak banyak orang telepon, sebenarnya firman itu menjawab kebutuhan. Nah, jadi nanya Pak, udah tahu, Bapak udah ngomong di mimbar, bagus. Jadi jangan saudara berpikir bahwa tahu kebenaran berarti pasti bisa melakukan. Itu baru langkah awal, saudara. Lucifer tidak mungkin dianggap bersalah atau patut dihukum kalau dia tidak mengerti prinsip kebenaran. Kalau dia katakan full of wisdom, dia mengerti, dia memahami. Tetapi pemberontakannya merusak hikmatnya. Artinya dia menjadi jahat, jadi kontra kebenaran. Saudaraku, dengan demikian yang merusak hati nurani seseorang adalah dirinya sendiri. Tidak ada yang dapat merusak nurani setiap individu selain dirinya sendiri. Iblis tidak bisa merusak nurani seorang kalau seorang menolak bujukannya. Kain dan Habil, dalam kisah Kain dan Habil, Tuhan sudah mengingatkan Kain agar tidak membunuh adiknya.
Kain sebenarnya bisa tidak melakukan kejahatan itu, tetapi ia memilih membinasakan 1/4 penduduk dunia. Ingat, Habil itu 1/4. Kan 4 orang pada waktu itu. 1 mati jadi 25%. Allah tidak menentukan pembunuhan ini. Manusialah yang menentukannya. Ini sama dengan Tuhan tidak menentukan perang, tapi manusianya lah yang menentukan. Tuhan tahu nggak ada perang? Iya. Kenapa Tuhan mengizinkan perang? Ya, you harus belajar hukumnya. Tidak bisa menjawab, ya karena begini. You belajar dulu PA beberapa minggu. You akan tahu. Nah, kalau Tuhan Yesus membawa pedang seperti Matius pasal 10 ayat 34. Baca. Matius 10 ayat yang 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang, makairan. Begini saudara, Tuhan yang melegalisir semua peristiwa yang terjadi. Nah, ini Anda pikirkan baik-baik. Kalau Anda nggak setuju ya sudah ya. Seandainya, tapi ini tidak terjadi ya, ini kan berandai-andai. Tuhan Yesus gagal menjadi juru selamat. Iblis masih menguasai bumi ini. Belum tentu iblis mengizinkan ada perang. Belum tentu. Belum tentu. Ini kerajaannya. Dia akan membuat damai. Akan dibuat damai. Yang penting orang tidak membutuhkan Tuhan. Kalaupun ada perang, ada. Tapi nggak akan dibuat hancur. Karena ini kerajaannya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia membawa pedang. Artinya, dia datang tidak membawa damai, tapi pedang, peperangan, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang di dalam Wahyu, dia membuka materai. Lalu muncul kuda putih, kuda merah, hitam, ya, kuda hijau. Ya. Anda tahu di kitab Sakarya juga ada kuda-kuda yang berwarna-warni keliling-keliling dunia. Lalu kembali ke kandang. Lalu ada suara damai, gitu. Begitu Tuhan yang membuka materai, jebret, ada kuda putih. Saya sudah jelaskan. Kuda putih yang menunggang memegang apa? Busur, bukan anak panah. Kalau anak panah terjemahan nggak tepat. Saya sudah melihat teks aslinya. Menang tanpa perang. Siapa itu? Kuda-kuda itu bicara kejadian-kejadian yang akan mewarnai dunia. 1, kekristenan. Ya kan saudara? Ya. Yang kedua, Anda bisa melihat akan adanya perang, akan adanya kelaparan. Jadi kalau kuda hitam bicara soal bencana kelaparan ya, dan lain sebagainya. Kalau merah itu bicara soal perang, kalau hitam itu kesulitan manusia. Lalu hijau yang mempengaruhi dunia, ini agama besar. Ini agama besar atau gerakan yang besar yang datang dari Timur Tengah. Yang selalu cirinya warna hijau. Tuhan sudah nubuatkan kok itu. Ada Kristen, ada yang lain dan lain sebagainya. Nah, bukan Tuhan yang menghendaki perang. Tuhan melegalisir semua kejadian yang merusak peradaban hidup di bumi, termasuk kejadian perang. Allah melegalisir. Artinya ya udah, terjadilah. Tapi bukan Tuhan yang memutuskan, manusianya. Tuhan bisa mencegah, tapi Tuhan tidak mencegah. Sebab semua peristiwa itu harus terjadi sebelum zaman baru. Sebelum zaman baru, sebelum langit baru, bumi baru datang, dunia ini akan dihancurkan dan terus mengalami degradasi. Perang, bencana, kemiskinan, kelaparan itu di Matius 24 ayat 8, coba dibaca. Ini batasnya tipis, hampir nggak bisa ditangkap dengan mudah, saudara ya. Tuhan melegalisir perang tapi tidak memutuskan terjadinya perang. Lalu bagaimana sih Pak? Ya, Tuhan bisa mencegahkan bumi ini di dalam kekuasaannya kan, amin. Segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Tuhan berkuasa mencegah, tapi Tuhan tidak mencegah. Semua bencana terjadi tidak dicegah oleh Tuhan. Karena memang bumi ini harus mengalami semua itu sebelum zaman baru. Nah, orang yang bijaksana tidak akan membangun istananya di bumi. Tidak akan membangun istananya di bumi. Kita kerja keras bukan karena kita mau kaya. Kita mau efektif buat Tuhan. Oke? Terus baca. Ayat yang ke-8.
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Oke, cukup dan lain sebagainya ya. Masih bersama saya? Tuhan tidak menentukan adanya perang, tapi Tuhan mengizinkan, melegalisir. Allah bisa mencegah, tapi Allah tidak mencegah. Karena manusia memutuskannya. Dan bumi ini memang bukan rumah kita. Jadi sejak Tuhan Yesus naik ke surga, itu mulai kurun akhir zaman. Ya, ketika dari Pentakosta itu sudah dinyatakan ini akhir zaman. Jadi orang yang bijaksana, orang yang tidak membangun istana di bumi ini. Percaya saudara. Hidup kita harus digerakkan oleh kesadaran bahwa ada Allah yang hidup menentukan segala perkara. Ini berarti bahwa Tuhanlah yang menaungi segala sesuatu berdasarkan hukum keadilannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar prinsip keadilan dan kebenarannya. Kalau kadang-kadang banyak hal yang terjadi di dunia ini di luar prinsip-prinsip keadilan, Tuhan pasti menegakkan pada waktunya. Kalau kita melihat ketidakadilan dan seakan-akan Tuhan membiarkan, tidak mungkin. Allah akan menegakkan keadilannya. Kalau tidak di bumi ini, nanti di kekekalan. Di Mazmur 73 dikatakan itu. Orang yang bengkok hatinya, yang jatuh gemuk sehat selamanya. Selamanya artinya waktu di bumi. Aku tidak bisa mengerti mengapa ini. Sampai ketika aku melihat kesudahannya. Nah, nanti di balik kubur. Tidak mungkin, tidak ada perhitungan. Hari ini kita lihat begitu banyak orang bertindak semena-mena, saudaraku. Kita tidak bisa ngomong, pasti Tuhan akan menegakkan hukumnya. Oleh sebab itu kalau kita menyaksikan ketidakadilan merajalela di bumi ini, seakan-akan Allah tidak menegakkannya, kita harus sabar bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan prinsip keadilan di hari penghakiman.